Oh, udah ya? Udah. Oke. Oke, Lanjut. baiklah. Langsung kita mulai ya. Di sini nanti kami akan menjelaskan beberapa materi untuk kalian. Next. Mohon disiapin bukunya ya, kawan-kawan. Jadi yang pertama, penjelasan mengenai SKS. Nah, apa itu SKS? Kalian kan udah mahasiswa, harus tahu juga ini SKS. Jadi SKS itu satuan kredit semester. Nah, dalam kegiatan kita di kampus ITSB, satu SKS itu dalam setiap minggunya itu tertentu mengikuti kegiatan 50 menit tatap muka terjadwal. Kemudian 60 menit kegiatan akademik terstruktur, ini seperti dari tugas-tugas, kemudian 60 menit kegiatan mandiri. Selanjutnya, dalam memenuhi waktu SKS, mahasiswa dituntut aktif di akademik atau perkuliahan maupun di keorganisasian. Jadi dalam mencapai SKS ini sendiri, itu kita nggak mesti harus akademik terus yang diperhatiin. Tapi kita juga harus aktif di organisasi, harus bisa bagi waktu lah. Kemudian, untuk pemenuhan SKS-nya ini, itu hanya belajar di kuliah. Itu pasti tidak cukup kan? Nah, oleh karena itu bisa kita imbangi nanti di luar kuliah. Nah, untuk SKS ini sendiri, seperti yang kita tahu, misalnya seandainya kita di kelas itu ada mata kuliah yang 2 SKS, 3 SKS. Nah, apa maksudnya 2 SKS itu? Jadi 2 SKS itu hitungannya itu 100 menit. Jadi seandainya kalian kuliah jam 8, nah nanti stop kuliahnya itu kan jam 9.40. Itu udah hitungannya 2 SKS. Sama halnya dengan seperti 3 SKS. 3 SKS itu berarti 150 menit. Kemudian kuliah harus diimbangi dengan keorganisasian untuk melatih dan membentuk soft skill. Ya pasti itu, makanya kalian dituntut untuk bisa bergabung di Himpenas. Oke, next. Nah, selanjutnya yang hal penting juga yang perlu kami sampaikan, yang kedua, penjelasan menghitung IP atau biasa kita sebut indeks prestasi. Untuk perhitungan IP sendiri biasanya dihitung per semester. Nah, boleh kalian catat di sini ada rumus untuk menghitung IP. Coba sambil dicatat ya, sambil aku jelasin. Jadi IP sama dengan sigma jumlah SKS dikali dengan nilai. Nah, nilainya ini nanti tergantung nilainya dapat nilai A, AB, B, BC, C, atau DE dibagi dengan jumlah SKS. Bisa dibaca keterangannya. Untuk nilai A itu rank-nya itu adalah 4, kemudian nilai AB itu sama dengan 3,5, B sama dengan 3, BC 2,5, C sama dengan 2, D sama dengan 1, E sama dengan 0. Nah, rumusnya udah dicatat. Halo? Udah bang. Udah bang. Sudah. Paham bang, paham, paham. Oke, next ya. Next, Dit. Halo, Dit. Tes, Bang Adit. Bang Adit. Oke. Nah, sini biar lebih jelasnya, contoh perhitungan IP. Jadi, seandainya kita ada 7 mata kuliah dengan jumlah SKS yang berbeda dan nilai yang kita dapat itu jumlahnya juga beda-beda. Jadi, sini ada 7 mata kuliah. Yang pertama itu fisika, dengan 2 SKS, kita seandainya mendapat nilai akhirnya itu A, berarti jumlah nilai kita 4. Kemudian kimia 3 SKS dengan rank AB 3,5. Selanjutnya sampai dengan termodinamika 2 SKS itu AB 3,5. Nah, untuk perhitungannya itu sendiri kita masukkan dengan rumus yang sudah kita tampilkan tadi. Jadi untuk nilai pertama fisika itu kan 2 SKS. Nah, jadi 2 dikali 4 kemudian ditambah 3 itu jumlah SKS-nya dikali nilai akhirnya 3,5
sampai dengan 2 dikali 3,5 sampai dengan nilai termodinamika dibagi dengan jumlah SKS. Jadi SKS yang 7 mata kuliah ini ditambahin semua ya. Nanti hasilnya dapat 17. Jadi setelah kita jumlahin antara jumlah nilai sigma yang atas dibagi dengan jumlah SKS, itu nanti ketahui nilai P-nya. Jadi seandainya kalian sudah tahu dari perhitungan ini nanti IP semester ini itu 3,23. Mungkin seperti itu ya. Next. Halo Dit. Ri, ini udah Ri. Udah next. Suaramu kecil kali Ri. Kedengeran nggak kalian? Dengar bang. Kecil Bang Ri. Soalnya kecil bang, banget. kecil-kecil. Tapi Dengar bang. jelas nggak yang ku ini tadi? Yang maksud tadi? Jelas Bang. Jelas bang, jelas. Bang jelas. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama rekan saya, Adit. Silakan Dit. Ya, oke. Nah, di sini penjelasan menghitung IPK. Jadi IPK itu ya sama aja. IPK itu kan indeks penilaian kumulatif. Jadi ini nih seluruh IP kalian dari semester 1 sampai semester 2 sampai semester 6 nanti itu yang dinamakan IPK. Nah, itu kalian dijumlahkan aja, tinggal nilai IP itu dijumlahkan terus kalian bagi dengan banyaknya semester. Kan kalian D3. Jadi D3 tuh kita ada 6 semester. Kalau kalian D4 atau S1 itu 4 semester. Jadi pembagiannya itu karena kita D3, jadi kita pembagian 6. Jadi misalnya nih semester ada contohnya semester 1 kalian dapat IP 3,67, semester 2 3,8, terus sampai semester 6 di 3,65. Nah, itu nanti tinggal dijumlahkan terus kalian bagi 6. Itulah hasil dari IPK kalian nanti. Ini udah kalian screenshot atau kalian catat? Udah bang. Sudah bang. Sudah bang. Yul, jangan kau coret Yul. Julius, bukan Yulianto. Nyoret di sini nampak ya. Udah ya. Nah, sampai sini dulu. Dari kalian sendiri ada pertanyaan nggak nih untuk 3 orang dulu nih, 3 orang yang pengen bertanya masalah yang udah dijelasin nih. Kalau misalnya nggak ada ya udahlah. Berarti lanjut ya. Lanjut bang, lanjut. Bang, izin bang. Iya, nggak apa-apa. Saya bang. Coba ditanya. Kan tadi abang jelasin IP sama IPK nih bang. Iya. Nah, di sini yang saya tanyakan bukan masalah IP atau IPK-nya, tapi masalah bagaimana cara mendapatkan IP. Adakah nanti IP itu naik terus turun? Apakah berpengaruh bang? Misalnya di semester 1 dia dapat 3,6 nih bang. Nanti di semester 2 dia akan turun nih bang. 3,2. Nah, kan mungkin dari abang juga, dari kita juga kan pengen kumlot nih bang. Nah, ada nggak sih standar sendiri untuk bisa jadi kumlot? Terus gimana caranya biar dapat IP itu tinggi bang? Itu bang, terima kasih bang. Berdasarkan pengalaman abang-abangnya nih kan mungkin udah beberapa semester dan IP-nya mungkin bagus-bagus nih bang. Baiklah, saya izin jawab ya. Bagus ini pertanyaannya. Kalau untuk perhitungannya udah jelas, teman-teman sekalian. Udah jelas bang. Udah jelas Sudah ya. bang, kalau perhitungan Sudah jelas. bang, jelas bang. Baik, sini saya jelasin. Untuk IP itu bisa naik turun atau enggak? Ya jelas IP itu bisa naik turun. Namanya aja indeks prestasi itu per semester kan. Dan juga dari contoh tadi kan dijelaskan dalam setiap mata kuliah itu dia punya bobot nilai yang berbeda-beda. Itu nanti tergantung kalian gimana cara kalian belajar, gimana cara kalian manage waktu. Pokoknya kayak gitu. Kemudian untuk standar cum laude tadi,
Nah, untuk di kita TPS atau di ITSB lah ya, itu standar cum laude sekarang itu 3,7 nilainya. Karena itu sudah berdasarkan peraturan akademik kampusnya. Kemudian untuk cara-cara biar IP kalian itu nggak naik turun, sebenarnya kalian harus bisa beradaptasi gitu loh dalam setiap mata kuliah. Jadi jangan terlalu menonjol di salah satu mata kuliah. Jadi kalau bisa kalian tuh memang misalnya seandainya aku nggak suka nih di fisika, terus kalian males gitu, nggak bisa kayak gitu. Gimana caranya aku pasti bisa gitu. Dipelajarin baik pelan-pelan gitu. Pokoknya nilai, kemudian sikap kalian ke dosen, itu pasti dinilai untuk dapatkan nilai akhir yang tadi. Nah, nilai IP itu kan sangat bergantung dari nilai mata kuliah. Makanya itu setiap mata kuliahnya kalau bisa ya nilainya bagus-bagus lah. Jangan sampai dapat nilai D atau E. Itu kan tadi rank nilainya terlalu kecil sehingga nanti IP-nya juga kecil. Mungkin seperti itu atau dari teman-teman panitia ada yang ingin menambahkan? Bentar, Ya, teman-teman kalau- panitia ada yang ingin menambahkan atau? Kalau penjelasan dari Boleh Ari saya itu udah menambahkan? sepenuhnya, Nah, itu. udah pas itu, Ri. Jadi nggak ada Boleh lagi. saya Mungkin menambahkan dari sedikit? mabanya yang lain. Ya. Ya, itu boleh tuh. Biar memperjelas, Tio mau menambahkan. Boleh yuk. Nah, oke, saya di sini menambahkan berdasarkan peraturan akademik kampus untuk predikat cum laude itu diberikan kepada lulusan yang memiliki IPK minimal 3,70 atau lebih, kemudian tidak memiliki nilai D, kemudian tidak melakukan pengulangan pengambilan mata kuliah, kemudian menyelesaikan masa studi kurang dari 4,5 tahun untuk program sarjana, kemudian 4 tahun untuk program diploma 4, dan 3 tahun untuk program diploma 3. Seperti itu ya persyaratan dari untuk mencapai IPK cum laude gitu. Ini saya peroleh dari dosen wali saya, Bu Novelita. Oke. Jelas ya. Saya juga sudah lampirkan di kolom chat, jadi bisa disalin ya, atau bisa, disimpan ya. itu udah ada ininya di kolom chat. Peraturan akademik. Gimana? Dandi, udah jelas? Sudah Bang. Oke. Baik, untuk selanjutnya pada rekan-rekan yang lain yang mau nanya, 2 orang Bang, lagi. saya mau nanya, Bang. Ya, boleh. Ya, siapa nih? Ya, Zamzami. Ya, ya silakan. saya Rifki Zamzami atau Zamzami ya. Ya. Saya mau tanya, selain kita hanya mengerjakan tugas dan aktif bertanya di pada saat kuliah untuk mendapatkan IPK yang terbaik itu gimana, Bang? Selain 2 hal seperti hal itu. Terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau coba menjawab? Ya, aku mau ngasih solusi dikit lah ya. Oke, Jadi silakan. kalau untuk kau mau dapat nilai IP yang tinggi, mungkin itu kau bisa ngejarnya. Ini aku ngasih arahan tips saja karena aku juga dapat dari teman juga dan aku ngalaminnya juga. Itu kau kejar nilai UTS sama nilai UAS karena di situ yang paling tinggi nantinya untuk pengakumulasian nilai IP nanti. Kalian tuh nanti pas mulai belajar tuh kalian udah mulai masuk kuliah kan. Nah, dosen tuh kan ada kan menunjukkan sistem penilaian dari UTS berapa persen, UAS berapa persen, terus tugas kuis tuh berapa persen itu ada kan? Ada Bang, Aturan ada nilai. Bang, ada. Jadi pinter-pinter kalian untuk mencari nilainya itu di mana gitu. Jadi misalnya UTS kalian ini kecil gitu. Ya udah berarti kan ada 2 solusi lagi tuh, di tugas sama di UAS. Nah, mungkin di nilai itu bisa kalian tinggi ya dapat nilai yang tinggi. Nah, di situ mungkin kalian dapat dari dosen tuh nilai yang bagus gitu. Terus ya kalau cara kalian kayak gitu terus-terusan dapatnya bagus terus UAS UTS tinggi tuh ya kemungkinan kalian dapat IP yang bagus di situ. Ya, mungkin juga dari teman-teman yang lain
ada yang Izin bisa men- nambahin gitu? Boleh izin menambahkan? Ya, yuk lanjut yuk. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Bang Adi tadi, seperti itu untuk mencapai nilai IPK yang maksimal gitu. Jadi kalian tuh harus tahu juga potensi yang kalian miliki. Jika kalian misalnya lemah di satu mata kuliah, kalian coba di-push ke mata kuliah yang benar-benar kalian pahami gitu. Jadi jangan dipukul rata semuanya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya nih kalian susah nih kimia, misalnya kalian udah nyerah nih, karena kan kita tahu setiap orang memiliki otak yang berbeda-beda untuk berpikir kan. Misalnya kalian lemah di kimia, ya udah di kimia itu semaksimal mungkin jangan sampai dapat nilai D. Ya minimal C lah. Tapi kalian tuh harus bisa tinggikan nilai yang benar-benar kalian bisa gitu. Misalnya dasar manufaktur nih, kan agak mudah. Nah, kalian tuh bisa tinggikan tuh cari nilai A di situ. Harus dapat A di nilai itu. Kemudian untuk SKS yang mata SKS-nya tinggi seperti 3 SKS atau 4 SKS, itu kalian harus bisa dapat nilai yang maksimal, apalagi yang 4 SKS nih. Jadi kalian tuh bisa, misalnya 4 SKS ini harus ditargetkan A, seperti itu. Jadi kalian tuh harus punya strategi sendiri dari dalam diri kalian juga untuk mencapai IPK tinggi itu seperti apa gitu. Misalnya kalian lemah di satu mata kuliah, kalian harus tinggikan di mata kuliah yang bisa kalian itu raih tinggi nilainya. Jadi jangan dipukul rata semua gitu. Karena kita kan tahu sendiri kemampuan dalam diri kita, kan kita sendiri yang tahu bagaimana kita belajar, bagaimana apa yang kita sukai. Misalnya kita suka matematika, tinggikan di matematikanya. Tapi kita nggak suka fisika, ya udah fisika jangan sampai di bawah C nilainya gitu. Minimal BC lah. Kalau C pun agak nanti, kalau C juga berpengaruh sekali untuk IPK. Itu saya juga ngerasain, saya pernah dapat nilai C, IPK benar-benar anjlok. Kalau dapat C, minimal BC gitu ya. Jadi harus bisa pandai-pandai kalian untuk mengatur diri kalian. Karena kan setiap dosen punya penilaian sendiri-sendiri, misalnya UTS 45% ataupun 35%. Nah, di situ kalian kejar UTS tinggi, misalnya UTS-nya rendah nih, ya udah kalian giatkan di tugas, kemudian di UAS jangan sampai rendah gitu ya. Karena saya sendiri berpengalaman, ketika saya nilai saya UTS-nya saya rendah, pas saya tahu nilai UAS saya tinggi, alhamdulillah memang IPK saya nilai mata kuliah akhir saya dapat ya minimal AB kalau misalnya UTS-nya rendah gitu. Tapi usahakan UTS dan UAS ini yang presentasinya sangat tinggi, yang 35% ini kalian harus tinggikan nilai UTS-nya. Ya, jika kalian ingin aman, biasanya kan dosen punya kriteria nilai sendiri-sendiri ya. Misalnya 80 hingga 100 itu A. Nah, jadi UTS kalian usahakan ya dapat 80 minimal, biar supaya dapat nilai akhir A. Seperti itu ya, cara ngontrol dan manage IP kalian supaya bisa maksimal. Seperti itu kalau dari cara saya sendiri gitu. Oke. Jelas ya? Mungkin tambahan lagi ya sedikit dari saya. Sama satu lagi, jangan lupa kalian ya, apalagi mahasiswa baru, itu penilaian kalian itu pasti dilihat sama dosen, terutama sikap. Jadi yang aku harapin itu, selain kalian aktif di kelas, kemudian nilai kalian bagus di akademik, jangan lupain sikap. Sikap kalian ke dosen itu sangat berpengaruh. Percuma kalau nilai tinggi, kalau sikap kalian 0, itu otomatis nanti down pasti nilai kalian. Mungkin itu aja sih. Gimana? Zamzami udah jelas Saya belum? bertanya, saya cukup jelas dengan jawaban-jawaban tersebut, Kak. Saya mau bertanya lagi, Pak. Kak, untuk, Bang, sorry. Untuk sikap ke dosen, Bang. Ya. Jadi gini, kejujuran kan memang sakit banget sih, Bang, ya. Ya, Bang, ya. Apalagi kita kan merasakan dengan dosen yang berbeda, orangnya berbeda-beda, dengan sifat orang yang berbeda-beda. Ya. Nah, jikalau dosen yang kurang mengenakan buat kita, atau buat saya sendiri nih, Ya. kita mau berkata jujur, dan kita berkata kurang paham dengan ini, dan dosennya itu kayak, gini dong, kok nggak paham sih, kayak gitu. Ya. Nah, saya kesini kan, saya kesini itu buat belajar. Kalau saya kesini sudah paham ngapain saya di sini, itu Kak. Terima kasih. Oke. Ya mungkin hal-hal kayak gitu pasti dalam setiap mahasiswa itu ngalamin ya. Tapi saran aku, kita juga ngukur diri kita. Misalnya seandainya dosen udah jelasin nih, terus kita nggak ngerti. Nah kita tuh nggak ngertinya tuh di bagian mana gitu loh. Terus coba minta di dosennya itu, coba Pak, coba Bu,
Saya belum paham nih Bu, di bagian A misalnya. Bisa tidak Bu, ditolong dijelaskan kembali Bu? Pokoknya sebenarnya itu ke komunikasi kalian aja sih. Gimana caranya kalian menanggapi dosen itu. Jangan pula sekali-kali kalian kayak menyela gitu loh. Nah, kasusnya si Zam-Zam ini kayak mana gitu? Apa udah dijelasin gak paham, terus gimana? Jadi Kawan-kawan ada gini, yang nambahin? Nah, jadi gini Zam, intinya kalau misalnya kau dengan cara dosen yang mengajar itu kau nggak cocok, nah ya kita sebagai mahasiswa mau nggak mau kita harus terima dengan cara mengajarnya dosen itu. Karena yang perlu itu kita bukan dosen. Jadi kalau untuk saran aku, apa yang nggak kau pahami ke dosen itu, kau bisa nanya sama dia. Terus juga dosen tuh pasti ada yang misalnya kau nggak paham yang bagian ini, permisalnya dikasih tugas, kau nggak paham juga, kau pasti dosen tuh ada yang menawarkan untuk eh, secara pribadi, bagian mana yang kau nggak paham bisa ditanyakan sama dia, bisa ditanyakan sama dosennya. Nah dosen tuh pasti ngebales apa yang kalian nggak pahami gitu. Dan juga untuk bertanya sama dosen atau ngechat dosen itu usahakan dengan bahasa yang sopan dan bahasa yang baku gitu. Jadi perkenalan kalian kalau mau ngechat dosen tuh perkenalannya nama kalian, terus angkatan keberapa, langsung aja tujuan kalian tuh ngapain. Jangan sampai kalian Assalamualaikum Bu, saya Aditya Pratama Putra ingin Assalamualaikum Bu, saya Aditya Pratama Putra dari TPS angkatan 18. Nah, dosen pasti ngerit aja yang kayak gitu. Jadi langsung sertakan tujuannya yang mau kau tanya. mungkin kalau untuk masalah ini bisa chat aku ya nanti ya. Misalnya yang masih bingung gimana cara ngadepin dosen, misalnya cara komunikasi sama dosen, ngirim email, ngirim tugas, mungkin aku bisa bantu nanti. Nah, gimana si Zamzami? Kalau mau dibahas di sini, nanti waktunya kita lebih banyak gitu loh. Sebenarnya itu kalau yang pertanyaan dari Zami ini dari masalah diri sendiri kalau menurutku. Gimana kau nangkep dosen itu dan gimana cara kau menerimanya gitu sih Zam. Mungkin udah cukup dulu ya Zam. Ya, Soalnya gimana Zam? waktunya juga udah ini. Mungkin satu lagi nih, udah mau nanya tadi si. Ya Bang, cukup paham Bang. Terima Oke, kasih oke. Bang ya. Selamat Ya, malam Bang, sama-sama. izin Ini- bertanya Bang. Ya, Togi ya. Aduh. Bentar. Ini udah ada nih tadi siapa? Oh, oke Bang, siap. Surya Terima Togi. kasih Bang. Oke. Mungkin nanti bisa di akhir ya. Oke, Ini siap kita Bang. buka sesi 3 dulu. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Togi, silakan. Ada nggak orangnya? Malam Bang, Ya, malam. dengar nggak Bang suara saya Bang? Ya, Ya, jelas. dengar jelas banget. Jelas banget, gila. Sebelumnya mohon maaf Bang, kameranya nggak bisa saya hidupkan soalnya jaringannya jelek Bang. Yo. Pertanyaan saya gini Bang, kan tadi dijelaskan bahwa kriteria untuk cum laude itu kan Bang harus IPK-nya lebih dari 3,70. Nah, jika nanti di jurusan kami nanti Bang tidak ada yang mencapai nilai seperti itu, terus untuk kriteria cum laude-nya jadi gimana ya Bang? Terima kasih. Baik, terima kasih Togi. Ya Bang? Mungkin langsung saya jawab aja ya. Ya Bang. Kalau untuk peraturan sesuai akademik di ITSB itu sendiri kan 3,7 untuk kita bisa dapat cum laude. Nah, seandainya di rekan-rekan kita TPS tidak mencapai IPK di atas 3,7 atau 3,7 itu, yaitu otomatis kita nggak bisa dapat cum laude. Dan juga dengan beberapa syarat yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Misalnya, tidak memiliki nilai D, kemudian tidak pernah ngulang mata kuliah, dan juga menyelesaikan masa studinya itu pasti kurang dari 4,5 tahun. Nah, seperti itu. Sudah jelas?
Jelas Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, next. Pembacaan alumni, silakan. Pada Halo Ri, maaf Ri, ke-mute. Tadi ke-mute ya Bang Ari? Oh, ya udah. Bisa diulang Bang, apa tadi Bang? Mungkin kepada rekan-rekan TPS 20 yang masih bingung masalah ngadepin dosen, masalah kuliah. Nah, nanti kalian bisa tuh chat ke bimbingan kalian, abang wali kalian, ataupun ke abang-abang yang lain. Ke saya sendiri pun boleh nanti nanyain soal itu ya. Saya terbuka juga. Mungkin langsung aja lanjut ke materi selanjutnya. Pada Gusti, silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada materi yang tentang alumni teknologi pengolahan sawit. Nah, di sini ada TPS batch 1 atau 2011 dan batch yang kedua di tahun 2012. Nah, di alumni teknologi pengolahan sawit sendiri itu TPS yang di batch 1 itu kan sudah ada di tahun 2011. Di sini kita semua bisa melihat tuh ada di TPS batch 1 itu ada 16 orang atau 16 anggota TPS yang sudah sebagai alumni kita atau sebagai senior kita. Lalu di TPS batch kedua ini ada sekitar 14 orang atau 14 anggota TPS. Di TPS batch yang pertama ini ada mantan Kahim yang bernama Abang Ahmad Nurkolis. Nah, Abang Ahmad Nurkolis ini adalah seorang Kahim di periodenya di tahun 2012 dan 2013. Dan beliau menjabat selama 1 tahun atau 1 periode. Lalu yang kedua, di batch yang kedua, ada mantan Kahim di TPS batch kedua itu Abang Avelari Tegar Wirangga Abdullah. Dan beliau menjabat di tahun 2013 hingga 2014 selama 1 periode juga. Oke. Bang Adit, bisa di next. Nah, di alumni selanjutnya, di TPS batch ketiga atau di tahun 2013, kita bisa melihat nih, abang senior kita, alumni-alumni kita yang berjumlah 10 orang ya. Ya. Maaf, ada lagi, berarti ada sekitar berjumlah 10, di sini 5, 6, 22 orang ya. Di sini ada 22 orang. Balik ke slide sebelumnya Bang. Nah, di TPS batch yang ketiga ini ada anggota TPS yang berjumlah sebanyak 22 orang. Nah, untuk Kahim di TPS batch ketiga ini atau di tahun 2013 ini ada Abang Alif Edo Harsono. Nah, beliau Kahim di masa periode tahun 2015 dan 2016 dan beliau menjabat di dalam 1 periode. Baik Bang, lanjut. Nah, dia di TPS selanjutnya, di alumni TPS selanjutnya ada TPS batch 4 yang dimana di tahun 2014. Di sini ada sekitar 7 orang. Kita bisa melihat nama-namanya. Ada Abang Afrizal, Abang Muhammad Yusuf, Abang Firmansyah, Jackson, Bukhari,
Roni, dan Bang Gana Andreas Simatupang. Nah, di TPS batch keempat ini, Abang Gana Andreas Simatupang adalah seorang mantan Kahim TPS batch yang keempat. Nah, beliau menjabat di tahun 2016 hingga 2017 selama 1 periode. Oke, saya lanjut sedikit di 2015. Di 2015 ini ada sekitar 20 orang atau 20 anggota TPS di tahun 2015 atau tepatnya di TPS batch yang kelima ya. Nah, di sini mungkin jabatan para anggota TPS batch 5 mungkin lebih tertera dari yang sebelumnya. Yang pertama itu ada Abang Tengku Muhammad Yafi Jafra. Nah, di mana beliau sebagai Wakil Ketua MPM di tahun 2017 dan 2018. Lalu kedua ada Abang M. Waris Tegar Laksono, di mana beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Kementerian Sosial dan Masyarakat di Kabinet KM ITSB di tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya ada Abang Budi Setiawan, di mana beliau menjabat sebagai Menteri Kaderisasi Kabinet KM ITSB di periode 2017 sampai 2018. Selanjutnya ada Abang Kurniawan. Nah, beliau adalah seorang kahim di TPS batch kelima dan beliau menjabat di tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya ada Abang Kohan Pandongani. Beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Proker MPM di periode tahun 2017 hingga 2018. Dan terakhir ada Abang Ervan Aditya, di mana beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Kementerian Advokesma Kabinet KM ITSB periode di tahun 2017 hingga 2018. Baiklah, mungkin selanjutnya materi ini bisa dilanjutkan dengan Putra atau Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, selanjutnya ini TPS batch 6 tahun 2016. Ini bisa kita lihat jumlahnya itu paling sedikit ya dari semua angkatan, itu cuma 6 orang. Di sini kahimnya itu Bang Rahmat periode 2018 sampai 2019. Dan juga Maulana Ahsan Purba ini Abang ini menjabat sebagai Kementerian Sosial Masyarakat Kabinet KM ITSB periode 2018 dan 2019. Next. Ya, terus juga aku nambahin ada Bang Anang Julianto, itu dia menjabat sebagai anggota BEM, di mana dia menjabat sebagai Kementerian Dalam Negeri Kabinet KM ITSB. Baik Om, terima kasih. Nah, selanjutnya ada TPS batch 7 2017. Ini tuh kahimnya itu ya Bang Gali Zulfikar, itu periode 2019-2020. Ini masih apa ya, fresh graduate, baru tamat tahun ini nih. Dan juga ada Bang Bagas Sindu Aji Purwabsoro, itu anggota MPM Komisi 2 periode 2018 dan 2019. Ada juga Bang Ferdian Rizky Syah Putra, itu sebagai Ketua UKM Volley periode 2019 dan 2020. Dan juga ada Bang Hotma Joshua, itu sebagai Ketua UKM PMK periodenya 2019-2020. Oke, next. Oke, selanjutnya ini sharing session dari Bang Gali Zulfikar, alumni TPS 2017, sekaligus Kahim tahun 2018-2019. Ya, mohon tunggu sebentar ya, karena Bang Gali Zulfikar sendiri belum memasuki Zoom-nya. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya-tanya tentang abang-abang tingkat kalian atau alumni istimewa yang telah disebutkan tadi. Mungkin ada pertanyaan dari TPS 2020 tentang alumni-alumni kita sebelumnya. Ya, sambil menunggu nggak apa-apa lah, satu pertanyaan. Ya, atau saya Bang mau bertanya Bang, Rifki Ya, Zamsami boleh. Bang. Oh, Rifki ya. Oke. Bang, saya Ya, mau ya. bertanya. Silakan.
karya-karya yang sudah dibuat TPS sebelumnya, angkatan-angkatan sebelumnya itu apa aja, Bang? Apakah ada karya gitu, Bang? Atau bentuk karya kayak karya-karya ilmiah gitu, Bang, atau yang lainnya, atau karya yang berupa, saya kurang tahu soalnya, Bang, untuk apa teknologi pengolahan kelapa sawit ini, Bang. Baik, langsung saya jawab aja ya. Boleh, Rik. Ya, boleh Bang, langsung dijawab aja Bang. Untuk karya kita TPS itu banyak sebenarnya karya-karya. Kalau untuk karya tulis ilmiah kita kemarin juga udah ada beberapa orang yang ikut karya tulis ilmiah. Kemudian memang belum berhasil tapi kita udah coba ikut partisipasi. Kemudian kalau untuk di dalam prodi kita sendiri, kalau untuk beberapa alat itu ada karya dari abang-abang TPS kita seperti pembuatan hidroponik, kemudian pembuatan alat-alat listrik. Nah, kemudian juga ada beberapa abang kita angkatan 2017 dan 2016 itu mengikuti lomba antar kampus gitu. Nah, itu alhamdulillahnya menang juara 3. Itu lomba Talestra di Universitas Telkom. Itu kemarin kalau nggak salah lomba hidroponik itu berbasis IoT. Jadi kayak sistem microcontroller. Seperti itu. Terus juga kalau permisalan kalau kalian offline nanti misalnya kalian datang ke kampus, itu ada di ITSB lantai 4 ruangan 402 tuh ruangan TPS tuh. Di situ banyak tuh karya-karya yang dari angkatan-angkatan sebelumnya juga. Iya. Di situ juga kalian bisa lihat. Nanti kalian bisa lihat alat-alat elektronik yang dibuat dari TPS ya. Terus juga kalau untuk karya dari abang-abang kalian sendiri itu sebenarnya tugas akhir. Mereka tuh punya sendiri karya-karyanya, tapi itu diimplementasikan ke pabrik. Jadi seperti itu. Kalau misalnya untuk karya seperti lomba itu ya karena kita sendiri juga anggotanya sedikit dan juga kita keterikatan dengan ikatan dinas, kita juga belum terlalu sering untuk mengikuti lomba-lomba, tapi dimulai dari 2 tahun kemarin itu udah mulai aktif tuh yang banyak yang sudah mengikuti lomba-lomba, tapi ada beberapa yang telah mendapatkan kemenangan gitu, seperti yang hidroponik itu mendapat juara 3 pada saat acara. Jadi seperti itu Zamzami. Mungkin ini Bang Gali udah hadir belum ya? Gimana Zamzami, udah jelas belum? Gimana yang bertanya tadi? Ini si Zamzami, Zam. Oke, lebih enak manggil nama dia Zamzami dibanding Rifki. Iya. Halo Zamzami. Ya, mungkin orangnya ke toilet. Apa ada yang mau nanya lagi nih? Apa nanya yang kelewat nanya yang sebelumnya juga boleh lah. Sambil menunggu Bang Galinya. Ini boleh nanya nggak Bang? Bang Gali belum masuk ya ini ya? Ya, boleh tuh. Ya. Ini kenapa mereka juga jumlahnya sedikit ya Bang ya? Dibanding sama angkatan-angkatan sebelumnya Bang? Kalau untuk angkatan dari 2016 ini kenapa ada jumlahnya sedikit? Itu karena dari perusahaan sendiri yang menerima jumlahnya emang 6 gitu. Jadi kita juga sendiri nggak bisa mutusin. Kenapa? Gini aja, dari angkatan TPS 2011 sampai kalian jumlahnya itu nggak beraturan gitu, nggak stabil juga, nggak ningkat, nggak nurun gitu. Kayak karena dari kita juga kan ikatan dinas itu juga keterikatan dari perusahaan, mereka menerimanya berapa, dan juga sekarang kan dari TPS sendiri itu ada 2 jalur beasiswa, yang pertama BPDPKS sama dari Smart beasiswa. Nah, mungkin di tahun kalian ini yang paling banyak, bukan mungkin sih. Emang sih Bang, memang banyak ya. Iya. Bukan mungkin, emang udah jelas paling banyak. Ini dari tahun 2012 ini kakak tingkat ini semuanya dari beasiswa Sinarmas semua Bang ya? Ya,
Iya. Dari Oh, angkatan TPS 2011 sampai dari yang 2019 ke-11. itu sampai kalian lah itu semuanya beasiswa, nggak ada yang nggak beasiswa gitu. Oh Dari ya, yang oke reguler oke. gitu. Bang, aku izin mau nanya, Bang. Ya, Ya, silakan. boleh dah. Ganti, Bang. Ya, Dan, silakan. Ini berbeda dengan topik yang tadi dijelaskan, cuman masih berkaitan dengan apa namanya beasiswa nih, Bang. Kita kan sama-sama dari beasiswa nih, Bang. Kayak abang-abangnya sebelumnya kan dari Sinarmas, kita dari BPBD PKS. Nah, maksud saya kan kalau Sinarmas itu kan nanti ada keterikatan nih, Bang, untuk magang dan kerja pun kan langsung dia ke Sinarmas. Tapi kalau untuk di luar itu, apakah ada, Bang, untuk kampus sendiri itu kerjasama dengan perusahaan sawit selain Sinarmas, Bang? Karena kami juga bingung, Bang. Maksudnya masih tanda tanya nanti itu kita tuh magangnya di mana, terus nanti kan kalau kayak abang ini kan kerjanya kan udah positif tuh di Sinarmas. Kayak kita nih yang BPBD PKS nih kayak masih merangkak gitu, Bang, mencari kemana arahnya kita nanti gitu. Izin menjawab ya. Iya, Bang. Ya. Jadi kalau menurut saya ya mau BPD PKS ataupun Sinarmas, kalian itu kan udah masuk beasiswa dan juga udah dibiayain kuliahnya. Jadi kalau menurut saya secara logika itu nggak mungkin mereka itu ngasih beasiswa cuma-cuma kalau nggak ada feedbacknya gitu loh. Nah, untuk kalau seperti itu, saya yakin itu peluang kerjanya itu kalian pasti ada, mau Sinarmas ataupun BPD PKS ini. Jadi kalau berpikirnya itu kayak kita tuh positif dulu lah mikirnya. Karena nggak mungkin kan. Dan juga udah pasti beasiswa tuh kayak udah ada ikatan gitu. Kalau untuk magang dan lain-lain itu udah pasti nanti ya penempatannya di PKS juga lah. Atau seperti itu, Dan. Baik, Ya, Bang. mungkin aku sedikit nambahin Itu ya. nambahin, Jadi boleh. kalau untuk penempatan kalian nanti atau kalian bagaimana itu, ya itu kan tergantung dari pemberi beasiswa terus dari perjanjian kalian juga seperti apa gitu. Tapi kalau untuk kalian kelulusan nanti itu pasti kalian tuh peluang kerja kalian tuh lebih tinggi dibanding yang lain karena kalian itu yang penerima beasiswa. Yang penerima beasiswa itu lebih istimewa dibanding yang lain gitu. Jadi jangan terlalu risau untuk nanti kalian selesainya gimana. Perjalanan kalian tuh masih panjang gitu. Jadi fokus aja dulu sekarang itu untuk kalian tuh gimana cari prestasi di TPS. Itu aja sih kalau saran gue. Terus pertanyaan yang kedua, Bang, baru muncul nih, Bang. Saya mau tanya pengalaman abang nih selama kuliah di ITSB, ada nggak kendala-kendala menggabungkan dua kegiatan nih? Yang satu kegiatan tentang organisasi itu harus jalan nih, Bang. Karena apalagi abang-abang ini kan punya tanggung jawab juga kan ke organisasi. Yang kedua, abang-abang juga harus bisa mengoptimalkan di prestasi. Nah, maksud saya bagaimana kedua ini bisa jalan bersama-sama sehingga tidak ada nih, Bang, yang satu dirugikan gitu, Bang. Menurut pengalaman abang-abang semuanya nih, Bang, pasti ada masa down itu pasti ada. Cuman cara mengatasi nih, Bang, sebelum kami lebih jauh kan kami punya prediksi nanti nih, oh abang ini gini loh gitu, Bang. Oke. Itu Ri, kamu mau jawabnya Ri? Gimana ya, bentar dulu. Ya silakan jawab dulu, Dit. Ya, ini dari pengalamanku sendiri. Aku juga kemarin itu ngejabat sekaligus dua. Aku di himpunan menjabat, terus aku di BEM juga menjabat. Kalau untuk dari kendala sendiri sih, kendalanya itu yang kurasakan kemarin itu kendala cuma di organisasi aja. Karena aku menjabat sekaligus dua kemarin, itu ada yang di himpunan sama ada yang di BEM. Nah, ketika ada di himpunan itu memiliki acara, terus di BEM juga memiliki acara, nah itu salah satunya selalu kutinggalkan. Tapi yang paling sering kutinggalkan itu di acara BEM. Aku selalu ngikutin di acara himpunan. Karena menurutku himpunan itu lebih utama dibanding organisasi yang lain tersendiri. Karena himpunan itu punya kita sendiri gitu. Terus juga kalau untuk masalah meraih prestasi dan ikut keorganisasian itu sebenarnya dari cara kalian mengatur waktunya seperti apa. Jadi kalau permisalan kalian ikut keorganisasian dan juga
kalian ingin meraih prestasi, itu sebenarnya nggak ada yang menghambat. Karena juga dari keorganisasian di TPS ini, kita seluruh acaranya itu nggak ada ngambil acara pada saat perkuliahan gitu. Jadi acara dari himpunan ini pasti di luar jadwal akademik. Nah, terus juga ada juga yang organisasi luar, kayak kau ikut UKM atau kau ikut BM. Nah, itu aku lebih mengutamakan untuk ke ke akademik dulu. Karena untuk di organisasi itu kau bisa izin karena ada jadwal kuliah, dan organisasian juga nggak memaksa kalian. Apalagi kalian juga beasiswa dan kalian ikatan dinas, kalian pasti nggak mungkin meninggalkan namanya akademik. Karena itu kalian ada perjanjian pastinya. Setiap perjanjian itu ada komitmennya sendiri. Jadi seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari Ari berbeda atau dari yang lain gitu. Izin menambahkan, Bang. Mungkin instruksi dulu ya. Mungkin waktunya udah malam ini kan, ya. udah menunjukkan waktu 20.45. Mungkin sekian dulu ya pertanyaannya ini. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi bisa di chat pribadi ya, ditampung lagi. Bisa chat pribadi lah. Langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya. Ini menarik nih sesinya. Ya, sesi yang sangat Di sini kita sudah mengundang alumni kita yang baru lulus, sekaligus mantan kahim kita periode 2019-2020. Ini dia Bang Gali Zulfikar dari TPS 2017. Pada Bang Gali, kami persilakan untuk memberi presentasinya, Bang. Terima kasih. Halo Bang Gali. Halo Bang Gali. Halo Bang. Ya, halo Ri. Aku selagi deket sama Bang Gali juga nih. Laptop Bang Gali lagi nge-freeze Ri. Bentar Ri. Oh ya. Bisa masuk ke tempatmu aja nggak? Iya, boleh langsung gabung aja ke Adit, boleh. Bang Adit aja. Soalnya juga waktu. Ya udah kau. Pakai ini aja ya. Aku pakai HP kok. Ini gimana, Dit? Di mana sih? Sini apa? Nih. Tunggu ya, Bro. Udah. Ya udah bisa nih. Bang Ari, ayo bisa dilanjut Bang Ari. Oke, selamat datang Bang Gali. Makasih ya Bang, udah sempatin hadir untuk berpartisipasi di acara kita Probin Maba tahun 2020 ini. Nah, di sini dari Bang Gali sendiri, kita ingin sharing session nih Bang, mengenai seperti apa, seberapa pentingnya himpunan bagi Bang Gali, kemudian apa manfaatnya, kemudian juga seperti sharing-sharing pengalaman selama menjadi ketua himpunan, dan juga bisa pengalaman PKL dan magang di PKS. Mungkin bisa langsung saja Bang, dibawa santai aja Bang. Iyalah, santai aja. Ya. Obrolan santai juga ini Bang. Abang berprestasi itu. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah mengundang saya, terutama buat Sama Bang. Saudara Gusti yang sudah ngechat saya, menyibukkan saya. Mohon maaf Bang, mohon maaf banget. Ya, jadi di sini apa acaranya? Sharing ya? Iya Bang, Iya sharing. Bang, sharing-sharing santai aja Bang. Sharing santai Bang. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu lah. Nama saya Galiul Fikar, saya dari TPS Angkatan ke-7. Alhamdulillah saya sekarang sudah alumni beberapa minggu yang lalu. Saya asal dari Magelang, Jawa Tengah. Di sini ada yang dari Jawa Tengah nggak, teman-teman dari 2020? Saya dari Magelang, Bang. Aku bang. Saya dari Jawa Magelang. Timur ada nih Bang. Klaten bang, Klaten. Iya. Kediri Oh, ada yang Kediri. ada yang dari Magelang juga ya? Ada. Ada bang, ada. Oh, ada yang dari Magelang Bang. Di mana Magelangnya? Andika bang, yang dari Magelang Andika, tapi nggak hadir sekarang. Hadir, Bang, hadir. Oh, sudah hadir Bang. Dari mana tuh? Magelangnya di mana, cuy? Yang dari Magelang tadi siapa? Saya, Bang, saya. Magelangnya di mana? Ketep, Bang. Ketep. Oh iya. Dekat. Dekat dengan Bang Gali ya Bang? Abang mana, Bang? Kemertayudan. Oh, tahu, Bang, tahu. Iya, itulah. Bisa jadi regenerasi nih Bang. Jadi apa yang mau di-sharing, Gus? Mungkin yang di-sharing tadi itu yang seperti yang ditanya kepada dari Bang Ari tadi Bang. Mungkin dari pengalaman abang di pabrik gitu Bang, bisa membantu mereka juga yang awam terhadap pabrik kelapa sawit gitu Bang. Ya. Oh ya, sebelumnya selamat nih buat teman-teman dari TPS 20 ya, karena sudah diterima sebagai mahasiswa dan bergabung di TPS angkatan yang ke-10. Nah, sayang sekali kita nggak bisa berjumpa di sini. Seharusnya kita bisa bertatap muka biar saling kenal satu sama lain ya kan? Iya, betul sekali Bang. Jadi terpaksa lah dengan Zoom nih. Apa ya? Jadi di sini kan kalian sedang mengikuti proses Probin Maba nih, kan? Probin Maba pengenalan atau program pembinaan mahasiswa baru yang diadakan oleh Himpenas. Nah, di sini itu kalian akan dikenalkan dengan himpunan yang akan kalian ikuti jika kalian sudah berhasil melewati proses ini. Nah, dari awalnya yang kalian tuh sebelumnya, mungkin sebelum kuliah ini ada yang sudah bekerja mungkin, atau ada yang sekolah, yang tadinya siswa, terus sekarang tiba-tiba menjadi mahasiswa. Nah, di situ kan pasti dari namanya juga beda nih, siswa dan juga mahasiswa. Nah, dari teman-teman sendiri, apa tuh mahasiswa? Teman-teman 2020 mungkin? Kan sudah menjadi mahasiswa. Nah, menurut kalian tuh apa mahasiswa sendiri? Mahasiswa itu, Bang. Ya. Siapa? Mahasiswa. Perkenalkan nama dulu baru menjawab, Bro. Nama angkatannya, asal. Oke. Nama aja. Perkenalkan, nama saya Riki Gunawan. Saya dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Bang. Ya. Kalau menurut saya mahasiswa itu kan artinya maha. Maha itu berarti kan ya, tinggi gitu Bang. Tingkatnya lebih tinggi dari siswa gitu Bang. Panggilannya gitu. Mungkin itu saja Bang. Oh. Ya, bisa cukup mewakili lah jawabannya. Tadi temen kita bilang mahasiswa itu tinggi ya. Nah, tinggi dalam artian apa nih? Maksudnya kan beda lagi dengan siswa.
itu tinggi. Jadi mungkin tanggung jawab kalian setelah ini akan menjadi lebih besar atau lebih tinggi apa yang dibilang sama teman kalian. Nah, jadi mahasiswa tuh yang selalu saya pegang tuh bahwa mahasiswa ini adalah kepercayaan dari masyarakat. Di mana di luar sana banyak dari teman-teman kalian mungkin atau saudara-saudara kalian mungkin yang ingin meneruskan kuliah tapi tidak berkesempatan untuk bisa berkuliah. Nah, bersyukurlah kalian dari TPS 2020 ini bisa berkuliah secara gratis di kampus ITSB. Nah, saya bilang tadi kepercayaan dari masyarakat, yang artinya itu adalah mahasiswa itu sebenarnya adalah penyambung dari lidah masyarakat. Banyak yang bilang seperti itu kan. Terus, jadi mahasiswa tuh berbeda dengan yang sebelumnya kalian waktu SMA. Nah, jadi di dalam dunia perkuliahan ada juga yang namanya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Udah tahu Tridharma Perguruan Tinggi itu? Teman-teman 2020. Halo, teman-teman 2020. Udah diajarkan? Belum ada. Belum, Bang. Belum. Belum ada. Belum. Dari kalian gak ada yang tahu nih. Ingin menambahkan, Bang. Mohon maaf nih, di tahun 2020 kan mereka mungkin nggak ada apa sih seperti PPKKMB nih. Jadi mungkin belum mengetahui apa Tridharma Perguruan Tinggi gitu, Bang. Oh, oke. Terima kasih, Gusti. Sama-sama, Bang. Ya, jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3, namanya juga TRI kan. Ya, benar. Pertama pengajaran, kedua penelitian pengembangan, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, itu merupakan kewajiban yang harus kalian pegang atau prinsip yang harus kalian pegang selama kalian berkuliah atau selama kalian menjadi mahasiswa. Nah, yang pertama kan pengajaran. Nah, di situ kan dituntut untuk melakukan proses pembelajaran, baik itu mengajar maupun belajar yang ada di kampus. Nah, jadi sejatinya setiap mahasiswa harus wajib untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua itu ada penelitian dan pengembangan. Nah, dari yang poin pertama tadi, itu terus kalian gali dan dikembangkan dalam bentuk penelitian. Nah, karena dari mahasiswa ataupun di kampus sendiri pasti nanti difasilitasi untuk melakukan penelitian ataupun pengembangan dari ilmu yang telah kalian dapat. Nah, di situ baik berupa lomba maupun membuat hal-hal yang masih berkaitan dengan prodi kalian, yaitu TPS. Kemudian yang ketiga kan ada pengabdian masyarakat tuh. Nah, di pengabdian masyarakat tuh adalah bentuk nyata dari dedikasi kita sebagai mahasiswa kepada masyarakat dalam bentuk semua kegiatan lah, baik itu kayak ya pengabdian masyarakat seperti mengajar mungkin, terus peduli terhadap lingkungan dan juga lain-lain. Nanti kalian baca banyak tuh pengertiannya. Nah, disitulah yang sebenarnya wajib kalian lakukan tuh ada 3 itu. Terus jadi mahasiswa kan ada tuh kalau kalian baca banyak peran-peran bagi mahasiswa, tidak cuman hanya duduk diam mendengarkan dosen bicara. Nah, jadi peran mahasiswa itu kan ada yang bilang sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan itu apa? Ada yang tahu nggak? Halo. Halo, Bang Gali. Halo. Agen perubahan itu apa, Gus? Ya, agen saya bantu jelaskan sedikit ya, Bang. Nah, agen perubahan itu kan kalau biasanya kita sering mendengar tuh agent of change. Nah, di mana mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Maksudnya itu seperti SDM yang kita akan melakukan suatu perubahan gitu, Bang. Yang dimana kita bisa langsung terjun ke lapangan, seperti kita bisa merubah kayak tatanan-tatanan masyarakat, terus kita dapat mengubah seperti yang terjadi di
tahun 2019 kemarin dan tahun ini kayak pengesahan RUU KUHP itu juga ada keterkaitan dengan agent of change. Nah, kalau menurut saya seperti itu Bang, mahasiswa yang artinya dalam agent perubahan. Gimana Bang Ali? Mantap. Ya seperti yang dijelaskan sama Bang Gusti tadi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kan kita di sini juga dituntut untuk menjadi agen perubahan baik itu di kampus, di lingkungan kalian maupun di bangsa ini. Nah, jadi setiap masa kan pasti punya pemimpin ataupun punya pemerintah yang setiap waktu akan menerbitkan peraturan-peraturan bagi masyarakatnya. Ya mungkin ada peraturan yang memang itu pro dengan rakyatnya atau bahkan malah tidak pro sama sekali dengan rakyatnya. Nah, disinilah fungsi mahasiswa kita sebagai kaum intelektual wajib untuk mengkritisi segala hal yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun birokrat-birokrat yang ada di kampus seperti itu. Jadi jangan asal percaya aja apa yang kalian terima, jangan langsung telan begitu saja. Kalau bisa digali terus tuh, dicari tahu. Mungkin ada something di situ yang nantinya bakal merugikan kalian ataupun merugikan teman kalian ataupun keluarga kalian seperti itu. Mungkin itu sedikit perkenalan. Kemudian apa lagi nih? Mungkin bisa cerita pengalaman sebagai kahim Bang, pentingnya kahim, pentingnya himpunan itu seperti apa gitu Bang. Benar tuh Bang Gali. Cerita sedikit pengalaman Bang. Ya. Sama masa periodenya kan. Ya, jadi sedikit cerita. Ini saya cuman cerita ya, sharing, bukan berarti saya lebih pintar dari kalian ataupun lebih hebat dari kalian, cuman kebetulan saya sudah melalui apa yang akan kalian laksanakan setelah ini. Jadi pengalaman saya di organisasi kampus itu selama 3 tahun. Tahun pertama saya masih menjadi anggota, tahun kedua saya dipercaya sebagai wakil ketua, dan di tahun ketiga saya menjadi ketua himpunan Himpenas. Pengalaman saya sih apa ya, banyak pengalaman yang saya dapat dalam organisasi ini. Yang awalnya mungkin saya tidak peduli dengan teman saya sendiri maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Nah, di sini di organisasi ini saya mulai belajar tentang artinya bersosial. Sejatinya kan manusia ini kan makhluk sosial. Nah, jadi memang saya rasa kalau untuk berorganisasi ini wajib bagi kita, terutama buat teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa. Percuma kalau kalian selama kuliah 3 tahun ini cuman hanya belajar tanpa mengikuti organisasi, saya rasa akan rugi kalian setelah lulus dari ITSB ini. Jadi, apa tuh? Secara sederhana, berorganisasi itu kalau di kuliah kan ada proses belajar dan juga berorganisasi, belajar akademik dan juga berorganisasi. Nah, kalau diibaratkan pintu nih, akademik itu sebagai kuncinya, terus organisasi ini sebagai tool kalian untuk menghadapi dunia setelah kalian lulus nanti. Nah, jadi di organisasi ini nanti pasti kalian akan banyak belajar, banyak yang kalian dapatkan. Mulai dari, ya kalian tahulah manfaat dari berorganisasi, ada yang katanya belajar berkepemimpinan, belajar bersosial, belajar berkomunikasi, belajar mengatur waktu dan sebagainya. Nah, di sini yang yang paling saya dapatkan selama saya mengikuti atau selama saya berorganisasi di kampus itu adalah saya mengerti bagaimana saya menanggapi atau saya mengerti bagaimana saya menyikapi seorang pimpinan, dan saya mengerti bagaimana saya memimpin orang. Jadi kita tahu bagaimana dipimpin, kita merasakan bagaimana rasanya kita dipimpin dan bagaimana kita rasanya memimpin.
Nah, yang pertama kan pasti kita jelas untuk awal atau untuk teman-teman yang baru ini akan dipimpin oleh seseorang. Nah, di situ kalian bisa menyikapi pimpinan-pimpinan kalian ini seperti apa. Kita bisa belajar dari situ. Apa baiknya dan apa buruknya. Nah, dari situ kan kita tahu baik dan buruknya sebagai pimpinan. Kemudian setelah nanti kalian sudah mulai berkembang, kalian udah ke tahap yang berikutnya, mungkin nanti kalian sebagai pengurus di himpunan ini, ataupun kalian jadi pengurus di organisasi lain, kalian harus merasakan yang namanya memimpin orang, untuk belajar memimpin orang. Nah, dari yang awalnya kalian dipimpin, kemudian sekarang kalian belajar untuk memimpin orang. Nah, di situ saya dapatkan atau saya belajar dari waktu saya berorganisasi. Dan ini merupakan bekal yang mungkin paling berarti lah buat saya, merasakan dipimpin dan menjadi pemimpin untuk bekal saya di kerja nanti. Dan itu bisa sangat berguna bagi kita. Gitu. Terus yang kayak belajar berkomunikasi. Nah, itu juga alhamdulillah saya juga dapatkan selama bergabung dengan organisasi ini. Jadi belajar berkomunikasi dengan teman-teman. Di situ kan kita berdiskusi dengan teman-teman. Tentunya di organisasi kan banyak kepala, banyak orang, banyak pemikiran yang berbeda-beda. Nah, di situ kita saling tolak atau saling bertukar pikiran, mendapatkan kita memberi tahu kepada teman kita apa yang kita tahu dan kita mendapatkan ilmu yang kita belum tahu. Itu juga merupakan poin plus jika kalian bisa bergabung di dalam suatu organisasi. Jadi sayang aja jika kuliah selama 3 tahun kalian cuman jadi mahasiswa kupu-kupu lah, kalau banyak orang bilang kuliah pulang. Nah, itu nanti bakalan repot jika setelah kerja nanti, atau mungkin setelah lulus terus kalian kerja. Nah, itu cuman kalian rasanya bingung untuk memulai di saat kerja nanti itu seperti apa gitu. Begitu kurang lebihnya. Nah, Bang. Mungkin setelah dari sharing tentang keorganisasian, mungkin bagaimana sih selama perkuliahan yang Abang jalanin gini, Bang? Selama kuliah di ITSB lah, apa yang Abang ngerasain gitu? Selama kuliah 3 tahun. Apa ya? Banyak senangnya sih, soalnya kita bertemu dengan banyak orang. Kita bersosialisasi dengan banyak orang. Kita bertukar pikiran dengan banyak orang. Nah, kebetulan di kampus juga sering mengikuti diskusi antar himpunan begitu. Jadi yang saya rasakan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ketika saya berkuliah di ITSB. Gitu. Nah, kan ini kan Abang kan kemarin kan jadi ketua organisasi nih, Bang. Kita juga menyangkutkan dari pertanyaan anak 2020 nih. Apakah selama organisasi itu mengganggu perkuliahan, Bang? Oke. Jadi hubungan organisasi dan juga perkuliahan ya. Kalau menurut saya sih, kalau dibilang mengganggu ataupun nggak mengganggu, pasti mengganggu tuh. Munafik kalau dibilang nggak mengganggu ya. Nah, itu tergantung bagaimana kita mengatur waktu kita, atau yang biasa disebut manajemen waktu. Nah, kebetulan karena organisasi ini, kita juga belajar untuk mengatur waktu kita. Kapan saatnya berorganisasi, dan juga kapan saatnya untuk akademik, ataupun kuliah, ataupun belajar, ataupun mengerjakan tugas di perkuliahan. Nah, jadi saya rasa masalah waktu ini tidak terlalu berat kalau bagi saya ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya nanti. Artinya bagaimana pintar-pintar kita dalam mengatur waktu. Kan sehari 24 jam. Tidak mungkin jika kalian lakukan terus-menerus dengan mengerjakan tugas. Kuliah sehari cuman mungkin 2-6 SKS. Nah, itu kalian masih punya waktu yang lebih panjang untuk mengerjakan tugas, untuk kalian
mengerjakan tugas kuliah, mengerjakan tugas organisasi. Nah, jadi bagaimana pintar-pintar kita mengatur waktunya aja sih. Soalnya kalau udah terbiasa dengan hal-hal tersebut, lama-kelamaan juga enjoy. Seperti itu mungkin. Oke. Bang. Jadi organisasi itu sedikit mengganggu, tapi kalau kita pandai mengatur waktunya itu, maka itu tidak akan mengganggu gitu ya, Bang. Ya awalnya memang mengganggu kalau awal ya. Namanya awal sebagai mahasiswa tentunya kalian kaget nih banyak kali tugas dari dosen apalah ini ya kan. Nah, dari situlah kita belajar untuk mengatur waktu kita. Bagaimana pintar-pintar kita mengatur waktu saat dalam berorganisasi, saat kita nyantai, mungkin main game ataupun saat belajar begitu. Oke, Bang. Interupsi Bang ya, bentar Bang. Mungkin sekarang kan udah menunjukkan jam 9.10 nih. Nah, kalau mau kita lanjutkan nanti lebih lama lagi. Langsung aja mungkin kepada rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa yang pengen langsung nanya nih kepada Bang Galih. Kita batasin waktunya sampai 9.20 ya. Silakan pada teman-teman, pada Bang Galih juga. Terutama ke TPS 2020 ya yang bertanya, silakan. Mohon maaf Bang, saya izin bertanya. Ya. Begini Bang, ini kan Bang nantinya kita ini kan akan berkaitan dengan masalah PKL kan Bang. Ya. Nah itu kan kira-kira kan itu 3 bulan kan Bang PKL-nya. Ya. Nah itu kira-kira apa saja Bang itu nantinya data-data yang untuk dibuat laporan-laporan itu Bang. Terima kasih Bang, itu saja. Oke, kepada Bang Galih mungkin bisa langsung menanggapi Bang, yang udah pengalaman nih. Data-data yang dipersiapkan ya untuk laporan ya? Ya betul Bang. Data-data apa saja itu Bang? Bang, itu data yang dipersiapkan untuk laporan sama penelitiannya Bang. Oke. Jadi kan di TPS ini untuk kerja praktiknya kan ada 2, kerja praktik pertama dan kerja praktik kedua. Nah, di yang pertama kan pengenalan lapangan, kemudian yang kerja praktik kedua ini magang atau proyek akhir menyusun tugas akhir. Kalau di tahun saya kemarin beda waktu. Kalau yang kalian ini nggak tahu apakah satu waktu atau mungkin berbeda. Nah, di situ nanti kalian sebelum mengumpulkan data, nanti dari kampus itu kalian diberi yang namanya silabus kerja praktik. Nah, di situ sudah ada jadwal kalian selama kalian KP itu mau ngapain aja, terus apa saja yang akan kalian cari tahu, apa saja yang akan kalian kumpulkan. Nah, di silabus itu sudah dijelaskan semuanya atau sudah dituliskan di silabus tersebut. Apa saja yang akan kalian buat sebagai laporan begitu. Mohon maaf lagi Bang. Ya. Itu Bang, silabusnya itu jadwalnya itu kita yang buat atau pihak perusahaan atau kampus yang menentukan Bang? Jadwal itu yang kita akan kita magang itu Bang. Oke. Nah, jadi yang kalau silabus itu yang buat kampus. Nah, di situ tuh sudah dibagi, misalnya kan di PKS sendiri kan terdiri dari beberapa stasiun. Misalnya di stasiun A atau stasiun grading. Nah, di silabus tersebut sudah dituliskan, sudah dijelaskan kalian di grading ini belajar apa saja. Itu sudah dijelaskan. Nah, nanti tinggal kalian membuat timeline bagi kalian sendiri. Jadi kan misalnya KP-nya selama sebulan, nah itu kalian lihat tuh di silabusnya itu apa saja yang perlu kalian cari tahu. Nah, kemudian diselaraskan dengan timeline yang kalian buat supaya nantinya tidak keteteran waktu kalian membuat laporan ataupun kalian mengumpulkan data seperti itu. Jadi lebih baiknya dibuat timeline sebelum kalian melaksanakan kerja praktik.
Gimana? Oh iya Bang. Udah jelas? Bang. Iya Bang, jelas. Terima kasih Bang. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ya, satu pertanyaan lagi Bang. Melihat waktu kita mungkin sedikit ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, dari TPS 2020 ada yang ingin bertanya? Ayo nih Bang, TPS mau 20. nanya Bang? Ya. Ya, siapa namanya? Saya Amal Arido dari TPS 20, tinggalnya di Bogor Bang. Ya, silakan. Nah, pengen tahu tuh kalau misalnya kesulitan-kesulitan kita saat nanti kita terjun saat PKL itu apa ya Bang ya? Kan kita kan nanti katanya itu per pabrik itu kita gak bakal sama temen kan ya Bang ya, kita sendiri-sendiri gitu. Nah, kan kemungkinan juga pasti kalau misalnya kita sulit sendiri kan gitu. Nah, kalau pengen tahu kesulitan yang ada di PKL itu apa ya Bang? Bisa langsung dijawab kali. Langsung dijawab aja Bang. Sebenarnya saya nggak tahu nih kalau nanti sendiri-sendiri ataupun berkelompok nanti ya. Syukur-syukur sendiri-sendiri itu malah lebih seru menurut saya. Kesulitannya yang pertama mungkin beradaptasi dengan lingkungan kebun, terutama yang teman-teman dari Jawa nih kan. Mungkin ada yang belum tahu lingkungan perkebunan sawit itu seperti apa, terus orang-orangnya seperti apa. Nah itu kesulitan pertama yang mungkin nanti kalian hadapi, beradaptasi dengan karyawan maupun dengan lingkungan. Terus kesulitan selanjutnya mungkin dari diri kita sendiri. Mungkin teman-teman pasti akan merasakan bosan, merasakan malas dengan keadaan di perkebunan. Jadi ketika teman-teman malas tuh pasti seperti tugas laporan, itu rasanya akan malas untuk dikerjakan dan tentunya itu akan mempersulit diri kalian sendiri apabila tugas tersebut kalian tunda dalam mengerjakannya. Itu sih mungkin kesulitan yang saya hadapi. Tapi seru kok kalau udah di pabrik nanti, seru-seru. Serunya itu kayak gimana Bang? Bisa dijelaskan sedikit Bang? Serunya bagaimana? Kalau kita bandingkan dengan perkuliahan di kelas ya, atau mungkin kalian sekarang melewati Zoom ini kan kalian masih meraba-raba nih. Misalnya dibilang tentang mesin apa, atau kegiatan apa yang di pabrik itu kan kalian belum tahu, belum punya gambaran. Nah, ketika kalian nanti di pabrik, kalian akan tahu apa sih yang dijelaskan oleh dosen ini ketika kuliah di kelas. Nah, ketika di pabrik kalian akan melihat langsung benda-benda tersebut dan akan merasakan langsung bagaimana kalian bersosial dengan masyarakat di situ, kalian bertemu banyak orang di situ yang tentunya kalian akan belajar memimpin orang yang bahkan lebih tua dari kalian, atau mungkin seumuran bapak kalian, atau mungkin lebih tua dari bapak kalian. Nah, itu kalian akan merasakan menjadi pemimpin mereka lah, belajar memimpin mereka, belajar mengorganisir mereka itu bagaimana. Nah, itu menurut saya seru. Banyak tantangan yang dihadapi begitu. Oke Bang. Ini Bang, kan kata Abang pas misalnya menurut Abang sendiri, kalau misalnya kita bisa menghandle orang-orang yang lebih tua itu mudah ya Bang ya. Tapi kan untuk beberapa orang yang lain mungkin sulit ya Bang ya. Ya, saya nggak bilang mudah juga sih. Sebenarnya kan, kalau orang-orang itu tuh kadang kalau misalnya diomongin sama kita yang lebih muda itu suka ngeyel gak Bang? Kan biasanya suka ada gitu ya Bang ya. Ini anak masih baru lahir aja ngomong merintah saya, itu gimana Bang kalau misalnya kita ketemu yang kayak gitu Bang? Oke. Ya pasti adalah orang yang seperti itu, pasti ada. Bahkan mungkin banyak ya. Ya tentunya cukup kita kasih penjelasan aja kepada orang itu bahwasanya memang tugas kita ini apa, tugas Bapak atau tugas yang kalian kalian perintah itu apa. Nah, dengan sedikit penjelasan, mungkin dengan sedikit
apa ya, basa-basi. Nggak mungkin kan kita menyuruh orang terus, apalagi yang lebih tua, yang mungkin orangnya kolot, tiba-tiba kita datang terus merintah orang, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi sebaiknya tips saya sebelum kalian terjun lebih jauh untuk memerintah orang-orang itu, alangkah baiknya kalian tuh ya berkenalan dulu, bersosialisasi dulu dengan mereka. Seperti itu sih. Oh, jadi tips Abang untuk kita bisa mengatasi masalah itu dengan cara basa-basi Abang ya, pendekatan gitu. Ya nggak basa-basi juga ya, mungkin lebih ke perkenalan lah, memperkenalkan diri kita. Kalau kita mungkin sudah kenal dengan orang tersebut, kita sudah mengetahui karakter orang itu, pasti kita nanti bisalah bekerja sama dengan orang tersebut. Kan setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda, tentunya juga kita menanggapinya juga berbeda-beda juga, nggak setiap orang sama gitu. Oke Bang. Yaudah mungkin segitu aja Bang. Sebenarnya masih ada pertanyaan sih saya, tapi takutnya juga udah, karena waktunya udah lebih dari 1 jam, jadi saya cukupkan dulu pertanyaan saya Bang. Terima kasih ya Bang ya atas jawabannya. Oke. Bang, izin menambahkan Bang tadi Bang, mungkin kalau maksud saya, pendapat saya itu mungkin organisasi di kampus itu bisa diterapkan di dunia kerja kan Bang, maksudnya? Ya. Karena kan organisasi kayak di dunia kerja kan sama tuh Bang, kayak misalnya dia harus sosialisasi dengan karyawan, harus interaksi dengan sesama pekerja, dan itu pun dilatih di organisasi juga kan Bang? Ya seperti itulah. Ya ibaratnya kalau di organisasi kan kita masih belajar bersosial, nanti di dunia kerja baru penerapan yang sesungguhnya dari apa yang kalian belajar di organisasi tersebut begitu. Jadi sayang aja kalau teman-teman nih nggak bergabung dengan organisasi sama sekali, baik itu di himpunan, di BEM maupun di MPM nanti. Nanti kalian menurut saya bakalan susah ketika kalian terjun di dunia kerja nanti. Oke. Baik, terima kasih Bang Gali atas pemaparannya. Mungkin waktu sudah menunjukkan 9.21 dan juga kayaknya teman-teman juga antusias nanyain Bang Gali nih. Nanti di luar Zoom ini bisa lah kalian coba chat pribadi ke Bang Gali nanya-nanya gitu kan. Kalau mau sekarang mungkin waktunya udah nggak cukup. Mungkin udah cukup ya pemaparan materi kita pada hari ini. Kepada Bang Gali, terima kasih ya Bang. Oke. Sudah menyempatkan waktu buat ngisi acara di Probin Maba kita. Iya, sama-sama. Ya. Sekali lagi terima kasih ya Bang Gali. Iya, Gus. Baiklah, pada teman-teman TPS 20, mungkin kita bisa ini dulu, ngambil foto bersama dulu. Tolong hidupkan kameranya sebentar untuk sebelum kita akhiri acara ini. Oh ya, Dit, mana Ditnya nih? Stop share screen dulu, Dit. Stop share screen. Kau lah, aku ya. Sekalian di SS ya, Dit. Gila, betul Maba screenshot. Aku. Iya. Ini teman-teman yang lain, TPS 20 yang lain ini udah pada tidur apa? Yang nggak ngidupin kamera ini. Wah, ini kayaknya tidur betul. Enggak Bang, enggak. Udah mimpi dia Bang, udah jauh dia Bang. Bang masih hadir. Oh, masih hadir. Semangat. Gimana ini katanya niat nih, ayo lah semangat. Ada berapa orang tuh? 33 ini Bang. Ada jaringannya putus-putus semua suaranya Bang. Oh iya. Yang jaringannya kendala nggak apa-apa. Iya Bang. Nggak bisa. Maaf semuanya Bang. Bang. Julius, mana Julius nih? Andika Kehenben. Koneksinya nggak stabil. Oke, kita mulai ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke.
Oke, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Bang Gali bisa sendiri. Kita share dulu. Oke. Nah, gitu dong. Yuk, sekali lagi. Yuk. Ganteng kok. Lagi. Oke, sekali lagi ya. 2, 3. Oke, mantap sekali. Manis semua muka kalian. Anjay. Udah Bang Adi. Datang di SD banyak nih cewek-cewek yang deket nih. Jargon Bang, jargon. Jargonnya Bang. Oh, mau jargon. Oh, jargon. Boleh. Tapi boleh lah, ayolah. Pemimpin Bang. Ini kayaknya mantep nih si Azhari nih yang mimpin. Tunjukkan suaramu, ayolah. Si Diva Akbar tuh Bang, dari tadi dia kayaknya bahagia deh tuh Bang. Enggak, itu yang lebih bahagia tuh kayaknya yang lagi di luar tuh. Nongkrong kayaknya. Yang dari Magelang tadi siapa namanya? Yang dari Magelang. Yuda Andika, Bang. Mana sih orangnya? Andika Yuda. Yang mana orangnya tuh? Andika Yuda. Oh ya. Yang pakai kacamata, Bang. Iya, tahu. Ditandai Bang Gali tuh. Tenteng pulangnya. Oh ya, kalian nih dari 2 beasiswa ya? Dari Smart sama BPD BPKS itu ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, pesan saya walaupun kalian beda beasiswa, tapi kalian sudah masuk ke TPS yang nantinya mungkin kalian bisa bergabung di Himpenas, kalian tetap rukun satu sama lain. Tidak beda beasiswa bukan menjadi sekat di dalam kelas kalian ya, sama-sama rukun satu sama lain, satu angkatan. Jangan mentang-mentang satu dari Smart, satu dari BPD BKS terus main kubu-kubuan gitu ya. Siapa? Oke, itu aja sih. Oke ya teman-teman, semoga materi yang disampaikan malam ini ya dipahami. Kemudian juga tadi yang belum hafal, tolong dihafalin, tolong dipahamin. Bang, ini rekamannya nanti dikasih Bang ya? Iya, nanti siap Bang, pasti dihafalin Bang. Ya, jangan cuma ngomong doang ya. Siap. Yang rekaman Selasa belum dapat ya? Itu Sudah, Bang. Yang kayak visi misi sama yang lain-lain tuh dihafalin lagi berarti kan Bang? Nah ya, itu lebih dilancarkan lah buat kalian. Jadi kalau kita next Zoom selanjutnya itu kalian udah hafal tuh, wah kami bahagia tuh dengarnya. Tapi masalah omongannya nih Bang. Mungkin udah cukup ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Udah malam, Dit. Nanti teriak-teriak kau. Tetangga Bang. Oke, sekali lagi makasih buat Bang Gali udah hadir ya Bang. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih juga buat TPS 20 yang sudah menyempatkan hadir. Baik Bang. Tetap semangat ya ikutin Probin Mabanya. Boleh langsung ditinggal aja. Siap Bang. Tadi Bang. Ya, terima kasih.